Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di The Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 1 Juni 2025 ya, sudah masuk ke bulan baru. Jadi tentu saja semangat baru, teman-teman. Selamat Hari Pancasila. Dan kalau kita perhatikan dari market ya, overall Bitcoin di perdagangan kemarin ada sedikit rebound ya. Sebelumnya pergerakan Bitcoin itu kayak ketahan gitu di kisaran level 103 ribuan dan sekarang udah mulai ada pembalikan ke 104.700. Jadi kemarin itu Bitcoin sempat sedikit menembus area support ya, Fibonacci 78,6, dan level tersebut kurang lebih berada di kisaran level 104.000. Jadi ini peluang yang bagus untuk Bitcoin mengalami rebound dengan area target jangka pendek adalah di 106.000. Ya, seandainya Bitcoin bisa menembus level tersebut, maka akan bisa menjadi sentimen yang bagus banget untuk Bitcoin mengalami fase rally lanjut ya. Jadi mungkin banyak teman-teman yang menantikan juga apakah Bitcoin ini sudah masuk ke bear market atau masih ada kemungkinan buat rebound. Kalau dari saya sih melihat dari peluang sebenarnya masih ada kesempatan untuk rebound ya. Dan seandainya kalau Bitcoin ini sangat bagus secara performance, bisa jadi peluang untuk naik di atas dari all time high sebelumnya, yaitu di atas dari 111 ribuan, itu akan terbuka. Mungkin bisa ke 120 ribu atau ke 124 ribu. Akan sangat-sangat menarik untuk diperhatikan ya, karena penentuannya tentu saja ya udah deket, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari kondisi kemarin, Bitcoin dominance sempat mengalami penurunan juga, sehingga ini momentum yang bisa dibilang momentum recover ya untuk beberapa altcoin yang sebelumnya kena tekanan jual yang lumayan seperti itu. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya dulu dari mungkin dari kalender kalender ekonomi ya. Kalau kita lihat dari beberapa berita yang akan kita temukan untuk perdagangan besok, karena hari ini hari Minggu, jadi nggak terlalu banyak sentimen dan berita baru akan mulai banyak di hari Senin ya. Jadi hari Senin itu akan ada Fed Waller yang speech jam 7 pagi. Lalu dari Indonesia akan ada rilis data terkait dengan inflasi, ekspor import ya, dan data manufacturing PMI dari Indonesia. Ini mungkin akan sangat menarik untuk kita perhatikan bagi yang mungkin ada invest di market saham Indonesia. Kemudian kalau dari market globalnya ada dari Inggris yang hari Senin akan rilis data money supply dan juga lending individual. Ya, jadi ya data terkait dengan seberapa banyak pinjaman, bunga pinjaman kurang lebih ya. Terus juga ada data dari manufacturing PMI dari Amerika Serikat. Ini datanya rilis jam 9 malam. Jadi bakalan sangat penting ya market dari pagi hari sampai malam harinya. Kemudian ada ISM Manufacturing PMI and Prices untuk Amerika Serikat yang mana datanya rilis jam 9 malam juga. Gitu. Jadi besok udah mulai ada beberapa berita penting. Nah, hari Selasa juga ada event penting ya. Ini ada Chairman Jerome Powell akan speech tengah malam jam 000. Jerome Powell speech bintang 3. Kita nggak tahu dia bicara apa, tapi yang pasti apapun yang dikatakan oleh Jerome Powell harus diwaspadai. Lalu jam 4 sorenya di hari Selasa akan ada rilis data core CPI inflation. Kemudian juga ada data job opening untuk Amerika Serikat ya di hari Selasa juga, tapi di jam 9 malam. Kemudian di hari Rabu akan ada rilis data terkait dengan Global Services PMI dari Amerika Serikat ya jam 20.45. Kemudian ada ISM Manufacturing PMI juga jam 9 malam. Itu beberapa data yang sangat penting yang akan berpotensi mempengaruhi pasar. Kemudian di hari Kamis ada rilis data deposit facility rate. Nah, ini data terkait dengan keputusan suku bunga dari Uni Eropa. Ini akan bisa menjadi data yang paling penting untuk diperhatikan ya di minggu depan, yaitu di ya minggu minggu depan ini ya, di bulan Juni ini. Itu di hari Kamis
European Central Bank akan mengumumkan potensial penurunan suku bunga dari 2,4 menjadi 2,15. Dan ini kembali apa ya bisa dibilang, European Central Bank ini cepat banget memangkas suku bunga. Dia nggak ragu-ragu, nggak seperti Jerome Powell yang tarik ulur ya kan, tergantung gimana Donald Trump. Tapi yang pasti apa yang diambil, sikap yang diambil oleh European Central Bank ini bisa saja berdampak kepada market kripto. Tapi kita nanti lihat ya di hari Kamis seperti apa. Lalu di hari Kamis juga ada rilis data continuing jobless claim, data ekspor import, initial jobless claim. Jadi lumayan banyak data-data penting di hari Kamis. Kemudian di hari Jumatnya akan ada rilis data terkait dengan household dari Japan, dari European Central Bank ada data GDP and employment employment overall ya, employment change. Kemudian juga ada data average hourly earning dari Amerika Serikat terkait dengan upah pekerja. Kemudian ada non-farm payroll, private non-farm payroll, dan unemployment rate atau data pengangguran. Jadi data lumayan banyak itu di hari Selasa, kemudian Kamis sama Jumat. Jadi waspada dengan volatilitas yang mungkin tercipta. Kalau sementara ini sih kita melihat probability dari The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunganya pada next FOMC meeting tanggal 18 Juni 2025. Ya, 97% kemungkinan The Fed akan menahan suku bunga. Semoga sih bisa berubah ya, karena apa yang kita perhatikan sekarang ini sudah memang disampaikan oleh beberapa member FOMC kayak Bostic, yang mana Bostic melihat bahwa ada sinyal kemungkinan The Fed ini akan menahan suku bunganya lebih lama, impact daripada rilis data dan juga kebijakan yang masih belum pro terhadap penurunan suku bunga seperti apa yang dilakukan oleh Donald Trump, yang mana Donald Trump menaikkan rate ya untuk data apa namanya untuk barang ekspor atau import ke Amerika Serikat. Jadi ekspor dari luar ke Amerika Serikat itu cenderung dinaikkan tarifnya, dan kemarin juga Donald Trump masih beberapa kali melakukan revisi. Dan menurut saya sih itu yang menjadi penyebab kenapa akhirnya Jerome Powell memutuskan untuk memilih menahan suku bunga karena khawatir terkait dengan lonjakan inflasi yang terjadi secara tiba-tiba. Begitu. Dan kalau kita lihat dari kondisi ketenaga kerjaan sebenarnya overall masih baik ya. Maksudnya masih meningkat tipis seperti itu sehingga Amerika Serikat bisa cukup tenang untuk menahan suku bunganya karena potensial terjadinya resesi cenderung saat ini masih bisa dibilang minim ya. Gitu. Jadi makanya mereka masih tetap percaya diri buat nahan suku bunga lebih lama. Itu dan menurut saya sih impact dari semuanya ini ya akan berimpact juga kepada market kripto, akan berimpact ke market saham dan juga emas atau komoditi. Sehingga ya bisa dibilang di momentum kali ini kita nih para investor, para trader akan diminta atau dituntut untuk lebih bersabar gitu. Sementara itu kondisi Fear and Greed Index overall masih berada di posisi netral. Udah mulai semestinya ada rebound-rebound kecil ya pada market ketika indeks ketamakannya sudah jauh turun. Jadi semoga aja di hari Minggu ini menjelang apa ya closing untuk weekly time frame besok itu bakalan bisa berdampak bagus untuk pasar. Nah, sementara itu ada beberapa berita yang juga cukup mewarnai pasar. Binance kemarin sudah mengumumkan kemenangan besar atas SEC. Jadi ketika Paul Otkin and team ya sekarang sudah memperbaiki regulasi terkait dengan kripto di Amerika Serikat, Binance pun juga turut gembira dengan apa yang ada saat ini, di mana kasus dari Binance and SEC akhirnya resmi ditutup ya, sehingga ini bisa menjadi sebuah kemenangan juga buat exchange Binance gitu. Dan kalau kalian perhatikan sih kenapa harga BNB cenderung stabil ya, BNB ini salah satu koin yang menurut saya lumayan stabil selama perdagangannya itu di tahun ini. Kalau kalian perhatikan BNB ini sudah berada di level-level tertingginya ya di kisaran 659. Kalaupun ada koreksi yang terjadi pada BNB biasanya koreksinya itu tidak dalam gitu. Jadi overall secara movement sejak April 2024 sampai dengan Juni pergerakan
BNB cenderung sideways ya. Jadi banyak teman-teman yang menanyakan hal tersebut. Sebenarnya sih simple. BNB itu merupakan coin exchange dari Binance. Ya, Binance itu selalu memberikan benefit kepada holder BNB. Misalnya, teman-teman hold BNB di Binance ya. Teman-teman bisa ikutan atau otomatis ikutan launch pool. Contohnya nih ada token Huma yang akan rilis, ya kan? Nah, kalau teman-teman hold BNB aja, teman-teman berpeluang mendapatkan token Huma ini nanti akan langsung masuk ke wallet kalian. Gitu. Jadi launch pool ini benar-benar daya tarik ya untuk ekosistem BNB. Gitu. Belum lagi ada benefit-benefit lain yang bisa teman-teman pakai mungkin untuk melakukan trade. Untuk beberapa koin bisa di trade dengan pair BNB. Lalu NFT yang ada di Binance juga bisa dibeli dengan BNB. Terus juga untuk hadiah-hadiah lain juga bisa teman-teman dapatin kalau teman-teman holdnya BNB gitu. Makanya BNB ini memang agak strong secara movement, salah satu crypto exchange yang menurut saya paling top lah saat ini gitu. Jadi kalau teman-teman ada hold atau ada rencana buat hold BNB, holdnya itu di Binance biar maksimum benefit yang kalian dapetin itu juga tercapai gitu teman-teman. Karena gimana pun juga BNB ini kan diciptakan tujuannya untuk mensupport ekosistem dari BNB Chain dan juga Binance sebagai exchange gitu. Jadi kalau teman-teman pengen daftar Binance bisa cek link yang ada di kolom deskripsi, ada bonus fee transaksi yang lebih murah jika teman-teman pakai kode referral tersebut. Kok jadi ngiklan ya? Oke, kita lanjut dari berita yang lain, teman-teman. Donald Trump secara resmi hadir di acara pengunduran dirinya Elon Musk ya sebagai petinggi dari Departemen Governance Efficiency dari Amerika Serikat. Gitu. Jadi ya sudah selesai masa tugas dari Elon Musk. Waktunya Elon Musk kembali bekerja sebagai seorang pengusaha dan Elon Musk sudah berhasil melakukan efisiensi yang cukup masif ya untuk pengeluaran dari pemerintah Amerika Serikat yang dinilai tidak efektif gitu. Jadi sekarang sih kayaknya yang megang kendali masih Vivek Ramaswamy ya teman-teman. Itu Elon Musk sudah mundur, lalu ada exchange BitMEX kabarnya berhasil mencegah yang namanya potensial hack dari Lazarus Group. Nah, belakangan ini BitMEX kayak dapat sebuah serangan gitu ya dari Lazarus, tapi beruntung katanya dari developer dari tim IT mereka cukup cepat untuk mengantisipasi hal tersebut sehingga hacker bisa dicegah lah untuk uh, pengerusakan yang lebih besar gitu. Jadi ya stay safe untuk BitMEX. Lalu ada perusahaan dari Brazil, fintech dari Brazil, yaitu Mileus yang baru saja meluncing Bitcoin Stack ya. Jadi maksudnya adalah mereka berencana untuk mengakuisisi Bitcoin. Kabarnya sih mereka akan menjual saham mereka 8% dengan tujuan untuk membeli Bitcoin lebih banyak. Ini mirip seperti apa yang dilakukan oleh MicroStrategy yang menginspirasi lebih banyak perusahaan untuk mengakuisisi Bitcoin. Jadi good point. Kemudian dari data inflow and outflow, kemarin ada outflow yang sangat besar dari produk ETF spot Bitcoin, ya, dimana kalau kita perhatikan 616 juta US dollar mengalami arus keluar. Kali ini didominasi oleh BlackRock, ya, dan ini arus keluar 2 hari berturut-turut yang sangat masif dari produk Bitcoin spot ETF. Sementara dari Ethereum spot ETF overall masih belum diupdate ya, ini masih data yang kemarin. Kemudian ada perusahaan bernama Sharplink, ya ini perusahaan gaming, di mana dia juga berencana untuk melakukan pembelian Ethereum dengan total value sampai 1 miliar US dollar. Kembali ada beberapa perusahaan yang mulai melirik Ethereum juga sebagai alternatif platform yang bisa mendukung ekosistem sekaligus juga bisa menjadi strategic reserve
Ya, jadi pada tanggal 27 kemarin, Shareplink mengumumkan bahwa mereka berencana untuk launching Ethereum-based corporate treasury strategy, ya, yang mana mereka akan mengakuisisi Ethereum sebagai dana reserve dari perusahaan ini. Tentu saja ekspektasinya adalah Ethereum punya performance yang lebih baik daripada Bitcoin ke depannya. Kemudian trader yang lagi hype belakangan ini yaitu James Ryan, itu dia dikabarkan kena liquid ya sekitar 54 juta US dollar di Bitcoin dan juga 982 juta token PP atau total dolarnya adalah di 11,6 juta US dollar. Ini lumayan banyak ya kena liquidnya. Dan nilai portfolionya sudah anjlok jauh turun, teman-teman. Jadi itu sih siapapun yang coba untuk pamer portfolio, pamer sinyal di Twitter itu biasanya kena nasib seperti ini, teman-teman. Makanya nggak banyak orang yang mau melakukan sebenarnya. Karena kalau mereka pamer di Twitter, di sosial media, whales itu bisa tahu posisi mereka gitu. Sehingga ya kalau mereka iseng ya bisa dilikuidasi. Makanya hati-hati kalau posting-posting portfolio di sosial media. Terutama kalau kalian sultan gitu. Teman-teman, untuk data kemarin menunjukkan ada lumayan besar liquidity ya untuk posisi short and long, teman-teman. Jadi totalnya sekitar 433 juta US dollar itu mengalami arus liquid di perdagangan kemarin. Ini menunjukkan bahwasanya apa namanya, liquidity sweep masih sedang berlangsung. Jadi harus berhati-hati bagi teman-teman yang trading di market futures. Kemudian ada berita tambahan juga datang dari Filecoin kerjasama dengan Internet Archive, ya sudah menggunakan penyimpanan web untuk file untuk menggunakan Filecoin gitu. Jadi Internet Archive ini adalah data web milik pemerintah Amerika Serikat gitu, dimana di dalamnya terdapat banyak arsip-arsip berupa video atau mungkin dokumentasi lain ya dalam bentuk digital yang saat ini sudah disimpan lewat Filecoin gitu. Jadi ini bisa dibilang menjadi salah satu sentimen bagus untuk Filecoin. Itu sih dari beberapa berita, kayaknya udah semua kita bahas. Lalu gimana untuk price action? Bitcoin ada closing untuk monthly time frame hari ini. Sedikit kita review aja. Overall bagus sih untuk closingnya. Bitcoin masih positif, dua kali candle hijau. Secara smart money juga overall masih bagus. Dan pergerakan dari Bitcoin sementara ini masih berada di level ya bisa dibilang all time high-nya lah, ya level-level atas lah. Terus kalau kita perhatikan juga dengan volume perdagangan, kalau aku perhatikan dari indeksnya ya, indeks Bitcoin ini sebenarnya volumenya turun. Kalau dari saya sih ya opini saya ini impact daripada dana uang atau uang yang beredar sementara ini masih terbilang minim. Kenapa? Karena ya The Fed belum pangkas suku bunga lagi, teman-teman gitu. Jadi kalau Bitcoin sudah bisa naik aja itu udah untung banget sebenarnya. Ya, dan ya kita juga akan dapat closing untuk weekly time frame dalam beberapa hari ke depan. Sementara ini masih ada probability buat koreksi. Jadi ya wajar-wajar aja menurut saya Bitcoin masih koreksi secara normal, teman-teman. Bukan sesuatu yang harus panik ya. Jadi ya menurut saya biasa aja. Gitu, dan hari ini juga kita ada closing untuk daily time frame. Overall kita masih negatif, masih merah. Potensial target saya sih masih membuka kemungkinan Bitcoin menuju level 102.000 ya. Meskipun sekarang ada rebound-rebound tipis, tapi bisa dimaksimalkan buat scalping. Kalau kita perhatikan dari time frame 4 jam, Bitcoin ini ada rebound kecil kemarin dan sekarang posisinya ini sedang berada di area resistance kisaran 104.800 gitu. Jadi ya bisa dibilang level-level yang masih masih menarik untuk kita perhatikan. Seandainya kalau Bitcoin mampu melampaui area 106,
maka itu sinyal bagus sih untuk Bitcoin menguat lebih tinggi. Tapi selama masih belum tercapai, sebenarnya masih harus mewaspadai adanya potensial koreksi lanjutan untuk pasar gitu. Dilihat dari time frame 1 jam, sebenarnya indikasi pembalikan arah ini masih terbuka ya. Kalau kita perhatikan ada sebuah bullish divergence di time frame 1 jam, dan untuk saat ini movement dari pergerakan Bitcoin ini cenderung relief rally jangka pendek. Kalau kalau kalian perhatikan di time frame 15 menit, terlihat sih ini Bitcoin ada ascending triangle pattern. Dia sudah breakout dari level resistance-nya di kisaran 104.000 ya, dan sekarang sedang mencoba untuk mencapai beberapa level penting. Kalau kita ukur dengan target profit sih sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget ya. Target profitnya itu cuma di 105.000 saja gitu. Jadi ya maksimalkan aja kalau teman-teman memang sudah ada beli kemarin, jangan lupa untuk pasang target profit ya, khususnya buat yang scalping jangka pendek. Smart money ada pergerakan gitu. Jadi ya hopefully bisa lanjut eh, naik ya, meskipun mungkin nggak tinggi-tinggi banget untuk weekend kali ini. Ya biasa weekend juga volume turun. Jadi ya kurang-kurangi juga buat teman-teman buat spekulasi gitu. Saya rasa akan sangat menarik untuk melihat closing besok gitu, karena weekly time frame itu sangat-sangat menentukan ya. Oke, gitu aja buat video kali ini ya. Happy weekend untuk teman-teman semua. Jangan lupa yang punya akun Telegram bisa join di komunitas Telegram kita, tempat aku untuk berbagi informasi. Jadi linknya bisa temukan di kolom deskripsi video ini. Sekian, akhir kata saya Andre, makasih.